Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Borneo Tarakan ingin mewawancarai salah satu komunitas budaya yang ada di Kota Tarakan. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Rahma dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Natasha. Perkenalkan, nama saya Ade Aditya. Perkenalkan, nama saya Nirwana. Perkenalkan, nama saya Zahra. Baik, langsung saja kita masuk di sesi wawancaranya. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan PGSD dari lokal A2. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan kakak untuk mengeluangkan waktu bersama kami dalam kegiatan wawancara ini. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait komunitas budaya yang ada di wilayah perbatasan, khususnya mengenai kegiatan pelestarian budaya dan peran komunitas dalam menjaga identitas budaya masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah kami. Apabila kakak berkenan, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar sejarah komunitas, kegiatan budaya, serta upaya pelestarian budaya yang dilakukan. Belum memulai, bolehkah kami mengetahui nama dan peran kakak dalam komunitas budaya ini? Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghubungi saya untuk menanyakan terkait dengan komunitas budaya di wilayah perbatasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julisan Yosep. Saya tanggung jawab utama Perhimpunan Mahasiswa DKI Kota Tarakan. Mungkin begitu identitas saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, komunitas budaya ini berada di wilayah mana? Kalau untuk komunitas yang kita bikin sekarang, namanya Perhimpunan Mahasiswa DKI Kota Tarakan, kita bikin memang di wilayah Kota Tarakan. Walaupun Kota Tarakan ini bukan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga misalnya, tetapi kami yang ada di komunitas ini adalah kami yang datang berasal dari perbatasan yang menempuh pendidikan di Kota Tarakan. Pertanyaan yang kedua, berapa jumlah anggota yang aktif dalam komunitas budaya ini? Kalau untuk jumlah anggota secara keseluruhan, dari sejak kami berdiri sampai sekarang, sekisaran 1000-an lebih. Tetapi kalau kita hitung yang aktifnya per hari ini, mungkin sekitar 100-an sampai 300-an orang. Baik, untuk pertanyaan ketiga, budaya atau tradisi apa yang dilestarikan dan dilakukan oleh komunitas ini? Kalau kita berbicara budaya Dayak Kenya, itu banyak sekali. Tapi kami lebih konsen kepada nilai-nilai luhur yang menjadi nilai dari Dayak Kenya Kota Tarakan. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kedua, apa yang terekspos sekarang, contohnya seperti tarian, motif-motif yang dikenal dengan ini adalah background dari Dayak Kenya, itu yang coba kami lestarikan, yang coba kami teruskan ke generasi-generasi kami selanjutnya. Pertanyaan yang keempat, apakah komunitas ini mengembangkan budaya atau kegiatan budaya baru? Jika ya, apa contohnya? Bukan mengembangkannya, tetapi lebih kepada bagaimana kami bertransformasi dengan perkembangan digital sekarang. Contoh misalnya ini, tarian-tarian dulu, kalau kita betul-betul berpacu pada yang sebetulnya waktu pertama tarian ini diciptakan, memang yang terlihat sekarang itu bukan seperti itu, tapi kita coba kreasikan dengan perkembangan zaman sekarang. Tetapi catatannya adalah kita tidak boleh menghilangkan nilai-nilai yang ada pada tarian-tarian tersebut. Itu contoh. Yang kelima, bagaimana komunitas menentukan budaya atau kegiatan yang sudah tidak perlu dilanjutkan? Oke. Kalau kita berbicara konteks pelestarian budaya ini kan banyak sekali. Ada budaya yang positif, ada budaya yang negatif juga. Nah, untuk yang kita fokuskan adalah budaya-budaya yang positif. Saya kasih contoh untuk budaya yang negatif. Budaya Dayak Kenya itu salah satunya memperbolehkan anak-anak di bawah umur itu merokok. Sementara kalau berdasarkan kesehatan itu nggak boleh di atas 18 tahun. Nah, itu kami stop dari sekarang. Sama kalau ada acara-acara pesta-pesta itu ada minum-minumnya. Nah, itu kami nggak pengen ada lagi, karena itu budaya yang menurut kami cukup kita jadikan sebagai pelajaran, tidak untuk kita lestarikan, tetapi hanya sekedar kita boleh ingat untuk budaya yang positif. Contohnya seperti pelestarian tarian, pelestarian motif-motif ukiran Dayak misalnya. Nah, itu yang coba kami lestarikan di sini. Selanjutnya, bagaimana komunitas mengatasi perbedaan pendapat terkait dengan kegiatan budaya agar tidak menimbulkan konflik? Yang pertama, kita lihat fondasinya. Kita bikin komunitas ini satu tujuan. Nah, ketika ada perbedaan pendapat, kita kembali lagi ke tujuan ini. Nah, dengan cara kita melakukan musyawarah, kita saling mendengar pendapat,
dan kita melakukan musyawarah itu untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Jadi kita saling mendengarkan satu yang lain, kira-kira pendapat mana yang searah dengan tujuan komunitas ini dibentuk. Jadi kita lihat kembali tujuannya dibentuk apa, perbedaan pendapat tadi kira-kira yang mana yang sejalan dengan tujuan ini, itu yang kita sepakati. Selanjutnya, apa peran komunitas dalam mengenalkan dan mengajarkan budaya kepada anak-anak atau pelajar? Ya, kalau untuk kami terjun langsung ke lapangan untuk mengajarkan ini kepada pelajar atau mahasiswa, kami memang tidak langsung terjun ke sana, tetapi sekarang banyak sekali alternatif kan, contohnya seperti media sosial dan sebagainya. Nah, kami bermain lewat situ. Dan kadangkala kami juga diundang untuk menampilkan tarian-tarian kami di event-event komunitas lain misalnya. Nah, itu juga jadi kesempatan kami untuk menampilkan apa yang menjadi pelestarian kami di komunitas ini, contohnya seperti tarian dan lain sebagainya. Itu. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Apa tantangan utama yang dihadapi komunitas budaya ini dalam melestarikan budaya di wilayah perbatasan? Oke, yang pertama kan orang-orang di perbatasan, ya, walaupun mereka ini asli Dayak Kenyam misalnya begitu, tetapi tantangan terberat kita sekarang adalah bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai yang ada pada kita sekarang, yang dahulu sudah ditanamkan kepada kami, diadaptasi dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Itu tantangan utama kami. Nah, kami coba cari celahnya apa nih kira-kira nilai-nilai yang sudah ada, yang sudah diturunkan oleh leluhur kami, apa yang kira-kira kami bisa integrasikan dengan perkembangan zaman sekarang. Seperti itu. Kami tidak sepenuhnya melepas apa yang sudah diturunkan oleh leluhur kami, tetapi bagaimana kami coba mengkombinasikan itu dengan perkembangan sekarang. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kakak atas waktu dan informasi yang telah diberikan kepada kami. Penjelasan yang diberikan sangat bermanfaat dan menambah wawasan kami mengenai peran komunitas budaya dalam melestarikan identitas masyarakat di wilayah perbatasan. Apakah kami diizinkan untuk menggunakan hasil wawancara ini sebagai bahan tugas kuliah kami? Kalau untuk keperluan akademik sangat boleh ya, boleh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kesediaan waktunya. Semoga komunitas budaya yang Kakak jalankan semakin berkembang dan terus memberikan kontribusi positif bagi pelestarian budaya di wilayah perbatasan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sekian wawancara dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.